Oke, baik, kita mulai lagi perkuliahan kita siang hari ini ya. Sudah bisa mendengar suara saya semuanya? Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini, di suasana yang mendung, suasana yang syahdu, ya, kita tetap harus melakukan kewajiban kita. Ya, kewajiban kalian adalah memahami apa yang saya sampaikan, dan kewajiban saya memahamkan apa yang seharusnya kalian pahami. Lanjutkan sesi kedua dari apa yang kita bahas minggu yang lalu. Oke, minggu yang lalu, saya masih ingat ini. Nah, ini kalian melakukan atau tidak? Saya minta untuk mencoba membuat apa namanya materi, ya, materi laporan yang bisa kita baca ya dengan menggunakan rasio likuiditas sama aktivitas. Ya. Minggu yang lalu saya menugaskan itu, tapi memang saya tidak minta itu untuk dikumpulkan. Ada 3 rasio likuiditas dan ada 4 rasio aktivitas yang kemarin saya sarankan untuk dicoba dengan menggunakan data laporan keuangan yang bisa diambil dari webnya IDX atau dari manapun yang pasti laporan keuangan real. Ya, siapa yang sudah melakukan? Monggo di unmute speakernya. Saya ingin mendengar testimoni dari menggunakan rasio itu, terutama di kesulitannya. Ya, monggo. Sebelum kita lanjut, kita coba mendengar testimoni dari penggunaannya. Silakan. Kok nggak ada yang meng-unmute speaker? Melakukan atau tidak? Ada kelas A, ada kelas B, ada... Kalau memang terpaksanya belum melakukan semua, tidak apa-apa. Tapi paling tidak ada yang mewakili. Ya, ayo, monggo, silakan. Siapa yang sudah melakukan di masing-masing kelas? Ya, ternyata belum ada. Oke, baik. Jadi begini, ya, ini bukan kok Pak Arif mau marah, tidak ya. Pak Arif itu tidak pernah memarahi orang. Jadi hanya menyampaikan saja bahwa apa yang ditugaskan kemarin itu sebenarnya hanya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami. Karena rasio itu ada sesuatu yang sangat urgent. Ya. Saking urgentnya, maka saya sampai minta kalian untuk mencoba dulu. Ibarat kita itu mau beli baju gitu loh ya. Jadi kalau bajunya itu memang kalian rasa itu penting untuk kalian beli, ya kan akan lebih baik dicoba supaya nanti ketika dibeli itu benar-benar pas ketika digunakan. Sama, ini juga begitu. Pak Arif tuh ngerti seperti apa sih pentingnya rasio itu nanti untuk seorang yang lulus dari akuntansi. Ya, seperti apa? Kemarin sudah saya sampaikan kalau masih ingat juga itu ya. Yaitu sebagai mekanisme atau sebagai cara yang kalian bisa gunakan untuk minimal membaca laporan keuangan itu. Minimal membaca. Ya. Lebih jauhnya adalah menganalisis. Padahal membaca dan menganalisis adalah 2 hal yang mendasar harus dipahami oleh seorang lulusan akuntansi selain membuat laporan keuangan.
Saya tekankan sekali lagi seperti itu. Jadi perkara kalian melakukan atau tidak itu ya monggo, karena ini kita sedang belajar sebagaimana orang dewasa gitu ya. Kalian bukan anak-anak lagi yang kalau salah kemudian dimarahi, kalau nggak ngikuti perintah gurunya terus dihukum. Tidak. Cuman saya menuntut ada pemahaman. Karena sebelum nanti terlambat. Ya, terlambatnya kapan? Terlambatnya ketika nanti kita sudah waktunya memakai, tetapi kita tidak menguasai. Padahal itu adalah kompetensi inti. Kita kan malu, ya. Nah, mumpung kita masih belajar, atau lebih tepatnya sedang mempelajari hal itu, maksud saya tadi ketika ada yang mencoba, kemudian ada kesulitan, saya ngerti kesulitan ada di mananya. Sehingga saya bisa memberikan solusi. Kalau kesulitan di situ, harusnya nanti bagaimana? Kalau kesulitannya begini, nanti harusnya bagaimana? Nah, kalau tidak ada yang melakukan, berarti kan ya ada dua kemungkinan. Yang satu sudah paham semua, nggak ada yang merasa kesulitan, dan itu yang saya harapkan. Ya. Dan yang kedua, belum ngerti sama sekali. Nah, ini yang saya takutkan. Nah, terus kalau begitu siapa yang hadir di pertemuan hari Senin pukul 13 sampai pukul 15 minggu yang lalu? Ya, berarti kan hanya foto-foto yang ada di sini dan kalian nggak tahu ada di mana secara manusiawinya. Ya, oke. Diusahakan jangan, karena inilah yang kalian cari. Ya, kalau memang kalian mencari ini, kemudian yang kalian cari itu bisa datang ke kalian, terus kalian pergi, terus ketemunya kapan? Padahal tidak murah, tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. Itu pesan saya, ya. Monggo, kalau itu memang bisa kalian terima, silahkan. Kalau memang enggak, ya dilupakan saja. Oke, kalau memang ada yang kalau begitu kita lanjut ke materi rasio kita berikut ya. Kita kemarin baru membahas dua rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Hari ini kita lanjut ke rasio leverage dan rasio profitabilitas. Oke. Materi yang kita pakai masih sama dengan materi di slide minggu yang lalu. Ya. Sudah saya kirim minggu yang lalu slide-nya. Jadi materinya kita masih tetap pakai materi itu saja. Di halaman 16, bagi yang sudah membuka materinya, silakan dicek ya. Hari ini kita bahas dulu terkait dengan rasio leverage. Ya. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan di rasio activity dan rasio liquidity, bahwa ketika kita menggunakan rasio, pertama kali yang harus kita pahami adalah tujuannya. Mau ngapain? Ya, jadi kita harus sesuaikan, kita mau apa, ini rasionya apa. Ya. Sama dengan ketika kita bahas time value of money kemarin itu. Ya. Ada 4 metode utama ya, di luar 6 yang kita fokus kita bahas kemarin kan ada 4 yang utama kita pakai ya untuk time value of money. Ya. Masih ingat? Present. Wah, nggak ada yang unmute speaker juga ini. Present time, future time, present annuity, dan future annuity. Ya, kita lebih baik interaktif sih sebenarnya ya. Ya, jadi jangan hanya nyetel radio. Kayak nyetel radio. Nanti kalau sadu gini cuacanya tidur malah dengerin suara saya. Kita bicara teknis. Jadi harapan saya teknis ini bisa terekam. Ya, kalau teknis ini justru malah meninabobokan itu memang banyak godaan gitu ya. Jadi tolong diusahakan
mungkin bahwa teknis ini nanti dikuasai. Karena betul loh ya, materi-materi ini penting banget bagi kalian nanti ke depan kalau memang kalian memakai ilmu akuntansi itu untuk kerja. Ya, bagaimanapun juga karena Pak Arif sudah kerja di situ, jadi ngerti. Oke, kita kemarin bahas itu. Nah, sekarang juga begitu. Kita bahas rasio. Kita sudah bahas tentang likuiditas. Tujuan, pengertian, rumus. Kita sudah bahas aktivitas. Tujuan, pengertian, rumus. Nah, kemarin sudah semua. Nggak ada yang tanya, berarti selalu paham. Berarti kita sekarang lanjut ke leverage atau financial leverage. Ya. Apa tujuannya kita melakukan ini? Tujuannya adalah untuk melihat, karena kita hanya membaca, hanya melihat aja. Melihat sejauh mana sih sebenarnya hutang yang diakses oleh perusahaan itu mampu digunakan dengan baik atau tidak dengan baik. Ketika kita tahu bahwa dalam kesamaan dasar akuntansi itu, yang namanya aset itu pasti berasal dari utang dan modal. Bagaimanapun juga di dalam laporan keuangan itu pasti ada hutang. Artinya perusahaan itu pasti juga punya hutang. Nah sekarang yang jadi masalah, hutang itu kan menimbulkan beban tetap, yaitu angsuran. Ya kan? Nah sekarang angsuran itu kan berarti kan harus ada sesuatu yang kita gunakan sebagai pendapatan. Jangan sampai pendapatannya itu sama. Kalau pendapatannya sebelum kita punya utang dan pendapatan setelah kita punya utang itu sama, berarti kan utang itu nggak ada artinya, nggak menambah apa-apa. Terus kalau gitu, bebannya tambah, hasilnya turun. Kan begitu. Ya logikanya untuk memahami cara melihatnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka sejelek-jeleknya yang namanya hutang itu nanti akan menghasilkan suatu penambahan. Minimal penambahan di aset. Karena memang utang dan modal akan menjadi aset. Nah, di situ. Tetapi yang lebih jauh lagi sebenarnya efektivitas dari penggunaan uang yang berasal dari hutang itu sendiri. Makanya nanti kita akan membacanya dengan menggunakan 3 metode ini dulu yang paling utama. Ya, kita lihat yang paling utama dulu aja. Yaitu yang pertama adalah debt to asset ratio atau sering disingkat dengan DAR atau DAR gitu ya. Nah, yang seperti ini teman-teman kalian yang sekarang lagi skripsi itu senang sekali pakai. Banyak sekali yang pakai hal-hal seperti ini. Ya, mau dianalisis lebih jauh kayak hanya mau dihubungkan pengaruhnya kayak ya itu terserah. Mau di arah kemana. Yang jelas beberapa variabel seperti leverage itu sudah sering sekali digunakan. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu, salah dua, dan salah beberapa dari kalian ini. Makanya semua hal-hal yang sifatnya rasio seperti ini, saya anggap penting. Walaupun nanti belum kerja pun sudah make gitu ya. Kalau kita tidak menguasai ya berarti belajarnya nanti, nggak tahu sama siapa. Yang jelas lebih menderita kalau belajarnya itu belat. Karena temennya sudah kadang ngerti, yang lain masih baru ngerti. Repot. Seberapa besar sih jumlah hutang yang ada di dalam aset yang kita miliki? Gampangannya ngomong gini aja, kita nggak usah melihat perusahaan deh, melihat saja rumah tangga. Rumah tangga itu kan pasti punya klaim atas harta bendanya, ya kan? Ya sudah lah, lihat rumah tangganya sendiri aja, karena masih belum keluarga sendiri ya, ya ikut orang tua ya, rumah tangga orang tua. Semuanya itu pasti punya klaim atas asetnya. Punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya motor, punya perhiasan, punya investasi, dan sebagainya. Nah, dari semua yang memiliki itu, kan mungkin datang dengan sendirinya. Itu pasti ada sumbernya.
Ya mungkin sebagian sendirinya karena warisan. Tapi kan ya berapa persen? Ya, yang lain kan nyari sendiri. Nah, nyari itu sendiri pun itu kan dua kemungkinan juga. Nyari sebagai hasil dari pekerjaan yang sudah kita Ini masih mati ya? Iya, Mbak. Koneksinya Pak Arif mungkin lagi buruk. Oh, Pak Arif berarti belum masuk lagi ya? Sinyalnya hujan guys, jadi trouble.
Babaknya dikasih tahu bangga ya. Ada yang udah chat Pak Arif belum? Udah tak chat Mbak, tapi belum ada Sudah, respon. sudah di chat tapi belum ada respon. Oke, makasih.
Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Ya, syukurlah kalau nggak ada yang ditanyakan. Berarti banyak yang sudah paham. Gitu ya. Oke, mohon maaf kalau jaringannya agak bermasalah juga ya, karena ya pas posisi hujan. Oke, baik. Kita lanjut ke profitabilitas. Namanya juga profitabilitas, ya profitability. Berarti kita sedang mencoba untuk melihat seperti apa sih sebenarnya tingkat keuntungan yang kita miliki. Nah, inilah bedanya orang yang ngerti akuntansi dengan yang masih awam. Jadi ketika awam itu membaca keuntungan ya laba. Tetapi bagi kalian yang ngerti akuntansi harusnya tidak laba yang kalian lihat. Ya, tetapi adalah rasio, yaitu rasio profitability. Karena tujuannya adalah benar-benar melihat net profit margin-nya itu sebenarnya berapa, gross profit margin-nya itu sebenarnya berapa, dan return on asset-nya itu berapa. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Net profit margin, apa itu? Margin itu adalah gap atau selisih. Ya. Selisih antara seberapa banyak yang kita hasilkan sebagai sebuah pendapatan dengan keuntungan yang benar-benar kita nikmati. Nah, karena di dalam pendapatan itu masih akumulasi juga dengan beberapa cost, biaya. Maka di situ nanti tentunya kita harus anggap bahwa semuanya keluar. Tidak bisa kita akui, tidak bisa kita klaim. Yang bisa kita klaim itu hanya sesuatu yang benar-benar nanti akan menambah nilai dari perusahaan kita. Nah, oleh karena itulah nanti untuk bisa memastikan berapa perbandingannya, maka kita coba lihat, bandingkan antara jumlah total laba bersih yang kita terima dengan pendapatan yang kita hasilkan. Ya. Pendapatan itu ada di laba rugi urutan paling atas. Pasti di situ. Ya, karena itu adalah sumber dari semua yang kita peroleh dalam operasional. Laba bersih itu adalah ada di laporan laba rugi juga di urutan paling bawah. Gampangannya ngomong begitu. Semoga tidak kecampuran dengan informasi yang lain. Maka nanti kita ambil nilai laba bersihnya dibagi dengan nilai pendapatannya. Maka di situ ketemu net profit margin. Kalikan 100% nanti ketemu persentase, kalau tidak dikalikan 100% ketemu rupiah. Berapa rupiah marginnya. Nah, di situ. Kemudian yang kedua adalah gross profit margin. Kalau gross berarti kotor, ya. Apa kotor yang kita gunakan sebagai dasar. Nah, sehingga yang kita gunakan di situ adalah EBIT. Earning before interest and tax, laba kotor tadi. Nah, dibagi dengan pendapatan. Ya, supaya mudah menjelaskan sebenarnya lebih enak kalau dikalikan 100%. Jadi nanti tinggal persen gitu aja nanti ngomongnya gitu ya. Jadi net profit marginnya katakanlah ketemu 10%. Ya, artinya apa itu? Artinya nilai laba bersih yang kita hasilkan adalah 10% dari total pendapatan. EBIT juga begitu. Misalkan ketemu 15%. Maka nilai laba kotor yang kita hasilkan adalah 15% dari total pendapatan. Nah, itu kalau net profit dan gross profit. Bagaimana kalau ROA? Return on asset. Return on asset itu adalah sebuah hasil yang kita peroleh dari total aset yang kita miliki. Seperti yang kemarin kita sudah bahas di dalam activity, ya, total asset turnover. Bahwa di dalam setiap perputaran aset itu nanti akan terlihat seberapa cepat. Semakin cepat asetnya itu berputar, artinya semakin banyak pendapatan nanti yang akan kita terima. Karena aset itu semakin dipakai. Ya. Artinya apa? Jika asetnya itu besar, perputaran cepat, berarti pendapatannya gede. Nah, itu sudah rumus. Harusnya begitu. Kalau nggak seperti itu gimana? Berarti ada yang salah. Nggak tahu di mana itu nanti pengelolaannya ya nggak pas. Nah, tinggal dicari.
Nah, di return on asset itu nanti sebenarnya melengkapi dari perputaran aset tadi, ya, total asset turnover. Nah, karena di return on asset, sekarang kita coba lihat dari perputaran yang cepat itu tadi sebenarnya menghasilkan keuntungan sampai berapa banyak. Maka yang kita gunakan adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Maka ketemu berapa persen, ya. Maka nanti kita bisa katakan kalau di situ ketemu 10% misalkan gitu ya. Berarti nilai laba bersih kita menghasilkan nilai sebesar 10% dari total aset yang kita miliki. Ya, jadi seperti itu. Untuk menjelaskan hasil membacanya seperti itu aja. Nah, kalau nanti lebih dari itu, nanti sudah menganalisis namanya. Ya. Oke. Kemudian, di rasio profitabilitas itu adalah rasio yang memang punya banyak sekali analisis rasionya. Ya, tadi 3 sudah. Ya, sekarang kita lanjut lagi, ada 3 lagi. Yang ke berapa tadi? 4 tadi ya. Itu adalah return on equity. Jadi kan return on asset ya. Sekarang return on equity. Jadi mudah. Jadi seberapa banyak kita memperoleh efek atau hasil dari modal yang kita tulis di dalam laporan itu. Maka nanti kita bisa melihatnya dengan membandingkan antara laba bersih dengan ekuitasnya. Sekali lagi yang dipakai untuk dasar adalah laba bersih. Ya. Kalau tadi dibanding dengan aset, itu artinya adalah seberapa besarkah kita menghasilkan laba dari total aset yang kita punya. Artinya, jika kita nanti punya aset bertambah, harusnya labanya bertambah. Jadi, ada yang salah jika asetnya bertambah, kok labanya tetap atau malah turun. Nah, di dalam return on equity juga begitu. Jika ekuitasnya itu nanti bertambah, maka labanya juga harus bertambah. Padahal ekuitas bisa saja ditambahi dari saham yang dijual secara publik tadi. Ternyata hasil penjualan sahamnya itu tinggi. Tetapi kok laba bersihnya itu turun. Wah, itu sakit, Wes. Tinggal nunggu waktu aja itu. Ya. Nah, seperti itu. Makanya dari mana kita tahu bahwa perusahaan ini sakit, perusahaan ini gawat, perusahaan itu sehat? Nah, nggak akan kelihatan kalau hanya melihat laporan keuangan tok gitu loh ya. Harus dihitung seperti ini. Kemudian yang kelima adalah dividen payout ratio. Nah, ini ketika nanti kita akan menyampaikan di RUPS. Di dalam RUPS nanti pasti manajer akan cerita bahwa kita mampu akan menghasilkan dividen sampai berapa persen. Nah, persentasenya itu kita ambil dari dividen payout ratio ini. Sehingga nanti kita membandingkan antara nilai dividen yang kita alokasikan dengan laba bersih yang kita peroleh. Ya, pembandingnya dari situ. Jangan kok dividen kok bandingnya dengan pendapatan ya ciloko. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam pendapatan itu semuanya masih belum dikeluarkan. Yang harus dipakai adalah laba bersih karena di situ memang sudah mengurangi semua biaya. Sehingga sisa dari laba bersih ini salah satunya digunakan untuk dividen. Nah, sehingga dividen menempati posisi berapa persen dari laba bersih, sehingga sisanya nanti masuk ke yang lain, mungkin laba ditahan, atau mungkin ke cadangan kerugian atau apa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah retensi. Ya, retention ratio. Retention, apa retention? Retention itu adalah potensi dari keuntungan yang kita miliki yang bisa dipakai untuk jaga-jaga. Ya, namanya orang tuh loh ya, kan mesti punya yang namanya cadangan. Kalau seandainya ada apa-apa, gitu. Ya kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, nanti ngelebur lagi. Kalau ada apa-apa baru dipakai. Maka kita lihat cadanganmu ada di mana. Loh ini Pak, ada di cadangan kerugian piutang, Pak. Ya itu kan hanya untuk nyadangi kerugian piutang toh. Lelek kerugianmu bukan di piutang, tapi kerugian di penjualan. Cadanganmu di mana? Nggak ada, Pak. Lah terus, dirugi. Iya, rugi-rugi aja. Ambruk sesok. Iya kan? Ambruk sesok. Nah, terus lagi gitu-gitu terus piye? Kapan survive-nya? Sesok ambruk. Nah, gimana taunya kita kalau seseorang itu berpotensi akan terjadi masalah ketika permasalahan itu mulai menggerogoti kas kalau kita tidak ngecek pakai retention ratio gitu loh.
Nah, seperti itu. Sama seperti seorang dokter. Dokter kudu telepon tok pakai halo dok gitu ya. Dok, saya pusing, pilek, masuk angin. Nah, ya ke puskesmas saja kan gitu. Lah, kok puskesmas kenapa? Ya puskesmas kan itu kepanjangan dari pusing ke beliau masuk angin. Nah, kan ya nggak nyambung gitu kan. Nah, itu ya. Jadi harus dicek dulu, pakai stetoskop dicek. Oh, di sini ditanya dari sakit apa, gejalanya gini apa enggak, komunikasi, alergi obat ini enggak, kalau ada reaksi gini gimana, reaksi gini gimana. Baru nanti ngambil keputusan, oh kamu pilek, oh kamu kena apa COVID. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sehingga dari situ bisa disolusikan penanganannya. Ya. Jadi ini semua sebenarnya adalah cara kita untuk mencoba melihat data yang ada di dalam laporan keuangan itu bunyinya apa. Nah, bunyi itu bukan angka-angka yang ada di dalam laporannya, bukan ya, tetapi dengan dilihat dengan beberapa sudut pandang rasio seperti ini tadi, sehingga nanti akan kelihatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di referensi yang lain. Ya hampir mirip aja kok ya. Gross profit margin tadi sudah. Sales dikurangi dengan cost of goods sold dibagi dengan sales. Nah, bedanya di sini penjualan atau pendapatan itu bukan total. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pendapatan itu setelah dikurangi dengan harga pokok. Jadi bukan pendapatan total. Jadi pendapatan dikurangi dengan harga pokok, misalkan cost of goods sold ya, harga pokok penjualan, keluarkan di situ. Jadi kalian harus ngerti yang masuk kategori harga pokok penjualan yang mana. Ya, totalnya itu gunakan untuk mengurangi pendapatan total. Maka di situ akan ketemu nilai akhir. Nilai akhir itu dibagi dengan total penjualan. Nah, jadi begitu. Maka ketemu gross profit margin. Nah, sedangkan kalau profit margin, nanti ngelihatnya dari net operating income sama deh, net operating income. Sebenarnya kita kadang bingung bedain antara net operating income sama net sales. Kalau net sales itu penjualan bersih, ya. Ya, penjualan bersih. Kalau net operating income itu penjualan operasi bersih. Artinya gini, kalau penjualan operasi bersih itu sudah dikurangi dengan HPP, sudah dikurangi juga dengan beberapa biaya yang sifatnya rutin. Ya. Sedangkan kalau net sales itu hanya sudah dikurangi dengan HPP, biaya yang sifatnya rutin dan biaya-biaya lain. Ya. Hampir sama dengan laba bersih. Ya. Hampir sama. Ya. Kalau mau misalkan ngambil EBIT masih boleh untuk net sales-nya itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi pinter-pinternya aja kita untuk memahami. Jadi mana rasio yang paling mudah bagi kalian untuk dipahami, pakai aja. Nggak harus maksa pakai rasio yang mana, monggo silakan yang paling mudah untuk digunakan, ya gunakan aja. Net profit margin, ya berarti net profit after tax, jadi laba bersih ya. Net laba bersih dibagi dengan net sales. Nah, kalau operating sama ya, EBIT dibagi dengan net sales. Nah, contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan, di sini juga ada lagi ya. Yang ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Liquidity sudah, leverage. Nah, ini ya leverage yang tadi kita bahas kan, ya. Total debt to equity, ya DER tadi. Nah, ini kalau kita jadikan persentase, ya. Kalau kita jadikan ini 100%-nya nggak dimunculin ya, tapi harusnya muncul 100% di situ. Maka di situ nanti akan ketemu 60% atau kalau dibuat kali 0,6 kali. Ya, penjelasannya apa kalau DER-nya 60%? Ya, coba ingat-ingat lagi apa tadi? Total debt to equity. Jadi di dalam equity kita 60% diantaranya masih didanai dari utang, ya kan? Nah, dari situ. Long term debt sama ya, to equity. Jadi 40% dari equity-nya itu bersumber dari long term debt, ya. Time interest net ratio 15 kali, ya. Atau persen juga boleh, ya. Monggo silakan pakai apa, ya. Debt to asset ratio juga sama, ya. Monggo nanti itu dipahami, ya. Kalau apa yang saya jelaskan ini kurang rinci, sebab yang saya sampaikan itu lesan, kalian butuh sesuatu yang sifatnya bahan membaca, browsing insya Allah gampang. Ya.
browsing insya Allah gampang. Banyak sekali materi-materi kalau terkait dengan rasio. YouTube, ya tidak hanya YouTube Arif, YouTube dosen-dosen yang lain juga banyak seabrek-abrek. Silakan ketik aja analisis rasio keuangan, muncul semua di situ. Mana yang bagi kalian itu bisa lebih mudah dipahami, pahami dari situ. Yang penting, yang kita bahas di sini sama. Ya. Kalau rasio kita bahas ada 4 kategori rasio tadi dengan masing-masing pecahan rasionya. Hasilnya nanti harus diinterpretasi dengan satuan hitung yang tepat. Nah, oke. Monggo kalau masalah hitung-hitungan seperti ini hanya dibagi-bagi aja kalau tidak ada kesulitan. Yang sulit di sini adalah menginterpretasikan maksud. Nah, sekali lagi, menginterpretasikan maksud itu harus melihat rumus. Ya. Harus melihat rumus. Rumusnya apa? Ya. Misalkan ini, ya. Ketika kita lihat profitability, ya sudah, kita lihat aja rumus-rumus profitability. Tadi mau bandingin apa dengan apa. Nah, tujuannya mau melihat apa. Sehingga penjelasan dari nilai hasil hitungnya ini tidak akan jauh dari tujuan ketika membandingkan dua rekening tadi. Ya. Dua data yang ada di laporan keuangan tadi. Sama semuanya. Ya. Oke, jadi untuk analisis rasio, kesimpulannya yang pertama, ada 4 rasio utama yang harus kalian pahami, yaitu likuiditas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas. Kedua, masing-masing dari 4 rasio itu memiliki pecahan dari anak rasionya. Kalian harus tahu tujuan dari masing-masing anak rasio tadi mau melihat apa berdasarkan dari rumusnya. Ya, berdasarkan dari rumusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus bisa mencari data terkait dengan kebutuhan dari rasio tersebut. Jadi rasio tersebut akan membandingkan apa dengan apa. Maka itu harus dicari datanya di dalam laporan keuangan. Nah ini loh sebenarnya sampai di sini tadi yang saya ingin testimoni ya. Karena kalau ini tidak dicoba sulit kalau hanya dibayangkan tok. Pada gilirannya nanti kalian harus mencari, kalian kelabakan. Maka usahakan untuk belajar. Itu ya, yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat harus dihitung. Ya seperti ini. Jadi harus ada hitungannya. Data itu dimasukin, dihitung, ketemu hasil. Kalau satuannya persen, ya persen. Rupiah, rupiah. Kali, ya kali. Harus jelas. Nggak boleh nggak ada satuannya. Kurang nanti nilainya kalau nggak ada satuannya. Karena angka nggak ada satuan itu nggak mencerminkan apa-apa. Dah. 5, yang terakhir, diinterpretasi. Maksudnya apa? Ya. Nah, untuk menginterpretasi maksud, sekali lagi harus belajar. Caranya apa? Cara paling mudah adalah dengan melihat rumus. Ya, cara paling mudah adalah melihat rumus. Return on equity, laba bersih dibagi dengan ekuitas. Itu tujuannya adalah membandingkan antara berapa posisi laba bersih dari total ekuitas yang dimiliki. Sehingga nanti kalau ketemu di situ katakanlah 70%, misalkan ya, maka dari total ekuitas yang ada, maka laba bersih yang bisa dihasilkan adalah sebesar 70% dari total ekuitasnya. Udah begitu aja. Dividen dibagi laba bersih. Berarti ketemu katakanlah 20%. Berarti 20% dari laba bersih dibagi untuk bagi dividen. Ya, laba ditahan dibagi dengan laba bersih. Katakan ketemu 10%. Jadi 10% dari total laba bersih digunakan untuk laba ditahan. Ya, jadi seperti itu aja. Cukup seperti itu, satu kalimat sudah cukup. Nah, kesempatan tak kasih satu kali lagi untuk mencoba 4 rasio yang sudah saya sampaikan ini. Ya. Next week kita ketemu lagi, tapi kita sudah tidak membahas rasio ya. Next week kita akan bahas ke materi berikutnya, kalau nggak salah manajemen apa ya, persediaan kalau nggak salah lo ya. Kita akan bahas materi yang berbeda, tetapi di awal nanti kita akan coba evaluasi dulu terkait dengan bagaimana testimoni dalam mencoba menggunakan.
Ya, karena ini datanya jelas. Makanya saya pengen kalian mencoba untuk memakai. Nah, sehingga nanti ketika ada sesuatu yang mungkin dianggap perlu untuk diberi solusi, ya, maka akan saya sampaikan. Tetapi kalau memang nggak ada yang melakukan, ya monggo, nggak ada masalah juga sih. Tapi harapan saya ya semoga paham gitu aja. Sehingga nanti nggak boleh ada yang bermasalah saat ujian. Ya, yang penting harus sesuai dengan yang saya sampaikan saat kuliah ini. Oke, baik. Karena ini hanya melanjutkan materi yang lalu, mungkin sampai di sini. Silakan bertanya jika ada yang memang saya belum paham. Monggo, silakan. Kalau ada yang belum dipahami untuk ditanyakan. Pak mau tanya, Pak. Ya, tak matikan tadi ya, lupa Mbak Widya. Iya, silakan Mbak Widya, monggo. Kan ini saya sudah mencoba untuk menganalisis rasio yang likuiditas. Nah, yang bagian quick ratio itu, itu kan ada inventory atau persediaan ya, Pak. Itu kan yang tersedia kan, kalau persediaan itu dalam perusahaan dagang. Nah, sedangkan kalau yang perusahaan jasa itu bagaimana Pak menganalisisnya? Oke, baik sekali. Nah, seperti ini loh maksud saya itu ya. Jadi bertanyanya itu berdasarkan dari apa yang sudah dilakukan. Jadi ngerti masalahnya ada di mana. Oke, kita quick ya Mbak ya. Quick. Oh ini ya, quick ratio. Oke. Quick ratio itu kan quick asset. Quick asset itu seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, ini ya di bawah ya. Adalah current asset dikurangi dengan inventory. Inventory itu persediaan, ya. Persediaan itu memang cuma ada normalnya ya. Normalnya cuma ada di perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Ya, normalnya cuma ada di situ memang. Kalau perusahaan jasa, normalnya memang nggak punya inventory. Nah, karena nggak punya inventory, berarti kan inventory-nya nggak ada, Pak. Jadi sudah otomatis keluar, gitu kan. Jadi memang dia tidak mengakui inventory, gitu ya. Sehingga yang ada di dalam aktiva lancarnya ya cuma ada kas sama piutang, paling kalau sederhana. Sehingga tidak ada persediaan. Karena memang secara teknis persediaan itu nggak mungkin dilakukan di perusahaan jasa, ya, kecuali kalau kita bingung menentukan, ya. Misal begini, kok bingung menentukan itu ya, anggaplah ini jasa salon, ya, ngerti ya salon ya, kalian kan yang cewek sering ke situ. Salon itu pertanyaan saya, dia usaha jasa apa dagang? Jasa. Ya. Jasa kan, secara prinsip. Terus buat apa itu? Di etalasenya ada semir rambut, ada obat untuk apa itu pelurus rambut, untuk macam-macam lah, saya nggak ngerti itu. Yang ada di etalasenya itu. Kemudian ketika ada orang datang, Mbak beli semir, tak semir sendiri rambutku. Nah, dia dikasih, dia jualan itu. Mbak beli minyak rambut dikasih ya. Mbak beli penumbuh rambut dikasih, itu pelurus rambut dikasih, nah, ya kan? Nah, terus sekarang kalau begitu dia jualannya apa kalau jasa harusnya? Ya, jasa atas perawatan rambut kan. Tetapi kok dia jual barang-barang itu? Nah, barang-barang itu diakui sebagai apa? Nah, oke, itu PR buat kalian, coba dipikir. Ya, coba dipikir. Nah, ngono jane salon kuwi jasa apa dagang? Lah kok dodolan ngono barang, terus hasil jualannya diakui sebagai apa itu? Nah, harusnya dia hanya diakui sebagai pendapatan jasa kok. Kan nggak mungkin kita jual minyak rambut diakui sebagai pendapatan jasa. Nah, ya nanti pikirin. Tetapi yang jelas, kalau tadi Mbak Widya, ya Mbak Widya tadi bertanya terkait dengan inventorinya jasa, karena memang nggak ada Mbak.
Jadi ya sudah, langsung aja total aktiva lancarnya bisa dipakai untuk dasar pembagi dengan current liabilities. Itu sudah bisa antara current ratio sama quick ratio sama. Ya, jadi untuk khusus jasa murni ya, itu current ratio dan quick ratio itu hasilnya nanti sama. Oke, Berarti jadi nggak begitu. dicatat ya, Pak? Ye, Yang gimana? inventory. Yang inventory berarti nggak perlu ya? Ya memang nggak ada. Ya, maksudnya nggak Iya. dicatat. Karena memang kalau jasa murni loh ya, kecuali saya kasih case tadi, itu kan hanya untuk apa? Uji kemampuan akuntansi kalian, coba pikiran. Kalau yang salon tadi. Tapi kalau jasa murni, dia nggak punya persediaan apa-apa, dia juga nggak menjual selain jasa yang dia lakukan di aktivitasnya itu, ya sudah. Berarti kan pendapatannya ya hanya penjualan jasa. Sehingga dia tidak punya yang namanya inventory, nggak perlu mencatat inventory, nggak perlu mencari inventory. Ya. Jadi hasil rasionya antara quick dan current itu sama. Oke, jadi begitu. Yang tadi Pak, yang ada penjualan tadi Pak. Yang Nah ya, rasio tadi tak tadi. minta ayo Mbak Widya punya punya gambaran, ayo apa? Ayo siapa yang lain juga? Masih ada 55 orang di sini. Ayo, siapa yang bisa komentar? Nek ngono sing ada penjualannya tadi terus piye? Ya kan dibagi penjualan terus itu tadi. Ingat, jadi ketika kita memutuskan status ya, status dari sebuah unit usaha itu harus dilihat dari karakteristik bisnisnya. Ya, bagi semua ini ya. Ya, jadi kita menjawabnya jangan asal. Jadi kita harus melihat dengan cara yang benar. Tak ajarin. Pertama, kita harus lihat dari status transaksionalnya. Maksud saya gini, dia lebih banyak melakukan apa? Misalkan kalian ke salon ya, tanyaan, Mbak, jenengan juga jualan benda-benda yang ada di depan di etalase itu. Kalian terjawab, iya Mbak, ada yang beli ya tak jual. Terus dalam 1 bulan, antara penjualan jenengan dari barang-barang yang ada di etalase itu sama orang yang ngurus rambutnya ke sini itu pendapatannya banyak mana? Tanya begitu. Nah, orang sana kan ngerti. Wah, Mbak ya banyak yang ngurus rambut, Mbak. Ngurus rambut itu loh, Mbak. Dari total pendapatan salon itu sampai 85%. Bapak itu cuma 15% aja. Nah, kalau seperti itu, berarti dia masih masuk kategori jasa. Karena mayoritas dari transaksionalnya adalah transaksional usaha jasa atau kepegang. Jadi status dia jasa. Yang kedua, sekarang masalahnya piye mengakui jualan semir rambut. Gitu. Nah, ngakuinya gimana? Ya diakui aja sebagai penjualan. Kalau di jurnal, ya jurnal aja sebagai jurnal penjualan. Sama dengan ketika ada orang mengkerimbat rambut, ada orang potong rambut, ada orang apa itu nyemir rambut. Nah, sama sebagai sebuah pendapatan salon. Nah, supaya nanti mudah untuk mengidentifikasi, ya tulis saja pendapatan jasa perawatan rambut dalam kurung apa ya, semir apa keriting potong apa piye. Kemudian pendapatan penjualan barang perawatan rambut apa. Nah, sehingga total akumulasi pendapatannya nanti jadi total pendapatan jasa salon. Nah, jadi begitu. Sehingga dari situ nanti kelihatan bahwa yang bersangkutan sebenarnya masih usaha jasa dari sisi laporan laba ruginya. Kemudian dari sisi neraca gimana? Bolehkah kalau itu tadi diakui sebagai persediaan? Karena kan ada penjualan nih. Jangan. Itu masuk di peralatan habis pakai. Jadi anggaplah yang dijual itu kan sebenarnya dipakai juga nih di dalam perawatan rambut di salon. Semir. Ya niatnya sih mau dipakai untuk merawat rambut yang datang ke salon. Tapi kalau ada orang mau beli ya dikasih no. Ya yang lain juga begitu, kan begitu toh. Nah, sehingga sebenarnya yang ada di etalase itu adalah bukan persediaan untuk dijual, tapi peralatan habis pakai untuk ya perawatan jasa rambut. Jadi
sediaan di situ. Ya, peralatan habis pakai, masuk di mana? Ayo, masuk di mana? Ada yang bisa jawab? Aktiva lancar atau aktiva tetap? Aktiva lancar, Pak. Oke, Mbak Wahyu betul. Masih masuk di aktiva lancar. Sehingga nanti kalau kita mau hitung current, mau kita hitung quick, itu semua masih bisa dipakai sebagai penjumlah. Karena masih diakui sebagai aktiva lancar. Oke, ayo monggo. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya minimal gini loh ya, kalau kita itu sedang ngobrol sama orang yang punya usaha, kayak tadi kalian ke salon kerimbat kan suwi, apa meneh semir, apa meneh kayak sing suwi nganti sedino. Kan yo ngobrol, kan masuk orang ngeliatin HP seharian kan nggak mungkin. Nah yang diobrolin tuh biar menarik ya hal-hal seperti ini salah satunya. Mbak. Ya, gue jadi jasa apa dagang Mbak. Nah, kan nanti asik kan. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu seolah-olah bukan menggurui, tapi seolah-olah hanya ngajak bicara. Tetapi ketika yang bersangkutan nanti kok melihat kalian kok punya ilmu kasarane, maka dia pasti akan tanya, "Loh Mbak, kudune piye lho Mbak? Aku ki jane nggawe laporan lho Mbak. Tapi ora dadi-dadi. Piye laporane?" Ya, laporannya gini. Tak bantu Mbak wis gini. Nah, dengan dibantu kan semakin dekat kalian nanti. Ya minimal masih ora digratis, tetapi lek ngelurusne rambut itu lurus tenanan loh. Nah, jadi seperti itu. Ya. Pasti ada benefit di balik ilmu yang kalian nanti berikan ke orang lain. Yakin itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah. Nanti kalau malu ngomong di sini, padahal nggak kelihatan mukanya loh. Kalian mandi atau nggak mandi, saya juga nggak ngerti. Tapi ngomongnya malu. Ya nggak apa-apa, nanti di WA ke saya. Ya, di WA ke saya. Monggo, silakan mau tanya apa. Ya, nanti insya Allah saya jawab kalau sudah sempat membuka HP. Oke, Iya, baik. Pak. Oke, itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga menambah pemahaman kalian, walaupun cuma sedikit. Next week nanti kita lanjut ke materi kita berikutnya. Gak kerasa loh ya, minggu depan itu kita sudah pertemuan yang mendekati UTS. Ya, gak kerasa kayak baru kemarin kita mulai. Ya, ternyata sudah mendekati UTS. Ya, bagaimanapun juga kita harus tetap berproses, kita harus tetap jalani. Semoga nanti bisa melakukan semuanya dengan baik. Ya, yang penting apa yang saya sarankan cobalah dilakukan. Ya, nggak mungkin seorang dosen itu nyarankan ke mahasiswanya untuk apa yang nggak baik. Yang ada gini, Tuhan itu nggak pernah memberikan cobaan lebih besar dari kemampuan hambanya. Tapi dosen itu sering ngasih tugas di luar kemampuan mahasiswanya. Ya, yang sering begitu. Ya karena gitu. Dosen pengennya mahasiswanya kemampuannya bertambah. Ya, sehingga dikasih tugas di luar kemampuannya. Sehingga nanti kan menjangkaunya di depannya begitu. Nggak malah mundur. Oke, begitu saja mungkin hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.